Baik, terima kasih Pak Baskara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil riset saya terkait dengan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung pada aplikasi hormon ausin dan sitokinin. Baik, sebagai eh, latar belakang saya memilih judul penelitian ini adalah karena tanaman jagung merupakan tanaman yang eh, memiliki banyak manfaat sebagai sumber pangan, pakan, kompos, dan juga mulsa. Namun kita tahu tantangan di era sekarang ini adalah di mana eh, semakin tergerusnya luas lahan yang dapat kita tanami, khususnya untuk tanaman jagung. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk intensifikasi lahan, terutama dengan pemanfaatan hormon. Kita tahu bahwasannya pada tahun 2023 sendiri, produktivitas lahan di Indonesia ini turun sebesar 0,20% atau sekitar berkurang 0,20 kilo untuk per seribu sorry berkurang 0,20% dari total produktivitasnya. Lalu perlunya penggunaan ZVT untuk peningkatan produktivitas. Salah satu ZVT yang bisa kita gunakan adalah yang pertama auxin dan juga sitokinin, di mana kita tahu auxin sendiri memiliki manfaat untuk memediasi terhadap defisiensi unsur hara, kekeringan, banjir, salinitas, dan reaksi oksidasi yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian lahan yang kita miliki. Selanjutnya ada sitokinin, di mana sitokinin ini berperan sebagai untuk memediasi terhadap defisiensi unsur hara, kekeringan, dan salinitas. Baik, selanjutnya untuk tujuan penelitian sendiri kita ingin mengetahui apakah pemberian auxin dan sitokin ini memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Sementara kita juga ingin mengetahui apakah eh, muncul pertanyaan-pertanyaan apakah pengaplikasian auxin dan sitokin ini akan meningkatkan jumlah tongkol dan apakah jumlah tongkol nantinya itu terbentuk secara sempurna atau tidak. Lalu tujuan baru atau pertanyaan yang mungkin muncul ketika hasil riset ini sudah keluar adalah apakah aplikasi auxin dan sitokinin ini diaplikasikan secara bersamaan atau diaplikasikan secara tunggal ataupun bisa diaplikasikan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman, baik itu pada fase vegetatif maupun pada fase generatif. Selanjutnya untuk lahan metodologi penelitiannya sendiri untuk lokasi penelitian ini berada di lahan percobaan Yayasan Edu Farmer di Ngaran Melese, Klaten, Jawa Tengah dengan durasi penelitian dari bulan Maret sampai Juli 2024, di mana benih yang digunakan adalah benih jagung ADV Jago yang di mana memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai, lalu memiliki produktivitas yang produktivitas potensial hingga 12,38 ton. Untuk pupuk sendiri kita menggunakan pupuk NPK, pupuk magnesium, urea, terus ada auxin, sitokinin, dan juga pupuk MKP. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, dari desain penelitian sendiri kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan faktor tunggal dari empat perlakuan, di mana masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali, dengan luas lahan ini 643 meter persegi, dengan luas masing-masing petak percobaan itu 135 meter persegi. Lalu untuk eh, variabel pengamatannya itu terdiri dari morfologi tanaman, di mana terdapat tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, serta analisis pertumbuhan tanaman, ada laju pertumbuhan tanaman, laju asimilasi besi, dan laju pertumbuhan nisbi. Serta untuk karakter hasil tanaman sendiri, kita melakukan pengamatan terhadap produktivitas. Lalu data-data yang kita kumpulkan akan dilakukan analisis data menggunakan analisis sidik ragam ANOVA dan diuji lanjut dengan 2K. Dari data yang dikumpulkan diketahui pada lokasi penelitian di mana pada bulan Maret hingga bulan Juli diketahui bahwasannya di awal fase penanaman itu terjadi curah hujan yang cukup tinggi di bulan Maret sampai dengan 120 mm, di mana curah hujan yang eh, cukup tinggi pada awal penanaman ini bisa menyebabkan pertumbuhan benih ini menjadi terganggu, ya, itu menyebabkan eh, kemungkinan busuk akar. Lalu pada fase-fase generatif justru malah curah hujan ini turun bahkan hampir tidak ada di bulan Juni dan kembali meningkat di bulan Juli awal pada masa-masa panen, ya. Selanjutnya dari hasil penelitian diketahui
untuk variabel tinggi tanaman diketahui bahwasanya aplikasi diketahui bahwa tanaman yang tanpa aplikasi ini memiliki tinggi aplikasi hormon ini memiliki tinggi tanaman paling rendah dibandingkan dengan tanaman lain. Tapi tanaman yang diaplikasikan auksin ini memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi mulai dari fase vegetatif hingga fase generatifnya. Hal ini eh, kita ketahui bahwasanya auksin ini memiliki fungsi untuk memacu proses pembentukan sel dan mendorong terbentuknya serabut-serabut akar yang di mana akar-akar ini nantinya berfungsi untuk melakukan penyerapan terhadap air dan unsur hara. Selanjutnya dari jumlah daun, kita lihat bahwasanya jumlah daun tanaman yang tidak diaplikasikan hormon ini memiliki jumlah daun paling sedikit pada umur 30 hari setelah tanam dan juga 98. Sementara yang diaplikasikan auksin dan sitokinin atau kombinasi antara kedua hormon ini memiliki jumlah daun yang paling banyak pada fase vegetatif ya, vegetatif berkisar umur 30 hari setelah tanam. Lalu untuk yang sitokinin sendiri ini memiliki jumlah daun yang paling banyak di umur 98 HST karena si sitokinin ini memiliki fungsi untuk menunda menunda penuaan atau senescence pada tanaman. Dan sitokinin sendiri ini memiliki hubungan yang cukup baik terhadap ABA atau asam absisa di mana ketika eh, kadar sitokinin ini tinggi, dia akan menginduksi ABA dan menghasilkan prolin yang dimana prolin ini mampu menyeimbangkan kesesuaian osmotik di dalam tanaman sehingga dapat bertahan ketika terjadi cekaman kekeringan. Selanjutnya ada diameter batang. Dari diameter batang sendiri dapat kita ketahui bahwasanya tanaman yang tanpa aplikasi hormon ini memiliki diameter batang yang paling kecil. Sedangkan yang diaplikasikan kombinasi antara auxin dan sitokinin memiliki diameter yang paling besar pada umur 55 sampai 98 HST. Hal ini karena tanaman yang dikombinasikan kedua hormon ini bekerja sama untuk melakukan pembentukan akar dan juga pembentukan sel-sel baru yang dimana bermanfaat untuk penyerapan unsur hara dan juga air ya yang dibutuhkan oleh tanaman selama proses pertumbuhannya. Lalu untuk yang auksin sendiri ini memiliki diameter yang paling besar di awal pertumbuhan karena memang tanaman-tanaman yang diaplikasikan auksin akan memiliki akar yang lebih luas dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang tidak diaplikasikan auksin, terutama pada fase-fase awal pertumbuhan. Selanjutnya ada berat kering daun, di mana pada berat kering daun sendiri terlihat bahwasannya tanaman kontrol lagi-lagi menjadi tanaman yang memiliki berat daun paling kecil. Sementara tanaman yang diaplikasikan auksin, pasitokin dan memiliki berat daun paling besar pada fase generatif awal dan tidak berbeda secara nyata hingga umur 90 hari setelah tanam. Selanjutnya ada berat kering tanaman, di mana tanaman sitokinin ini memiliki berat kering tanaman yang lebih berat dibandingkan tanaman lainnya pada umur 55 sampai dengan 98 hari setelah tanam. Hal ini karena memang sitokinin memiliki fungsi sebagai untuk mendiferensiasi sel sehingga terbentuk sel-sel baru yang dapat membentuk sel daun. Lalu selanjutnya ada laju asimilasi bersih dan juga laju pertumbuhan tanaman. Dari data ini dapat kita lihat bahwasannya aplikasi auksin dan sitokinin ini meningkatkan laju pada fase vegetatif hingga fase generatif yaitu pada fase 30 sampai 55 HST di mana eh, LAB sendiri merupakan adalah efisiensi dari pemanfaatan hasil fotosintat yang dapat dimanfaatkan tanaman untuk membentuk struktur tubuhnya. Sementara dari eh, laju pertumbuhan tanaman atau plant growth rate ini dapat kita lihat bahwasannya aplikasi sorry mohon maaf. Eh, dari yang plant growth rate ini atau laju pertumbuhan tanaman dapat kita lihat bahwasanya di sini yang paling tinggi itu adalah auksin plus sitokinin ya. Jadi laju pertumbuhan itu adalah seberapa kemampuan tanaman dalam melakukan pertumbuhannya gitu. Jadi dapat kita lihat bahwasanya di sini yang paling besar pertumbuhan adalah yang diaplikasikan hormon auksin plus sitokinin. Sementara untuk laju asimilasi bersih ini tertinggi pada sitokinin, di mana sitokinin ini mampu meningkatkan efisiensi tanaman dalam memanfaatkan hasil fotosintesis untuk melakukan pembentukan tubuhnya gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju asimilasi itu terdiri dari cahaya, suhu, dan nutrisi. Sementara
faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman terdiri dari cahaya, air, suhu, dan nutrisi tanah. Untuk selanjutnya ini ada hasil panen. Dapat kita lihat bahwasannya tanaman yang tanpa aplikasi hormon ini memiliki hasil panen terendah dengan angka 4,74 ton per hektar. Dan untuk yang sitokinin memperoleh hasil panen tertinggi 7,65 ton per hektar. Nah, sebagai catatan untuk pengambilan data produktivitas ini dilakukan dengan mengambil seluruh tanaman yang ditanam pada eh, petak percobaan. Jadi akumulasi dari seluruh tanaman yang ditanam pada petak percobaan. Selanjutnya kesimpulannya adalah aplikasi auxin-sitokinin dapat meningkatkan jumlah daun, diameter batang, berat kering daun, dan laju asimilasi bersih pada fase vegetatif. Sementara untuk aplikasi sitokinin ini mampu meningkatkan jumlah daun, berat kering tanaman, laju pertumbuhan tanaman, serta produktivitas tanaman pada fase generatif. Lalu untuk aplikasi auksin, meningkatkan tinggi tanaman dan diameter batang pada fase vegetatif awal. Demikian hasil riset yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Baskara.